Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama di majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi keberkahan dan amal jariah buat kita semuanya. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah karena di masa pandemi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Jamaah yang berbahagia, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat jasa beliaulah kita bisa menikmati zaman yang terang benderang, yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita mengaji, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini terhitung sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratis Syekh Imam Al-Ghazali. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membaca kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang cukup fenomenal karya Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama dahulu itu karyanya selalu menginspirasi, sehingga sampai sekarang karya-karyanya masih dibaca, masih dikaji oleh para penuntut ilmu. Salah satu rahasianya adalah sebelum menulis, Imam Al-Ghazali itu selalu membiasakan diri untuk berwudu. Jadi hal ini bisa kita tiru. Sebelum kita belajar, usahakan kita selalu dalam keadaan suci. Maka dari itu, bab utama yang pertama dalam kajian fikih Islam selalu dimulai dengan babut toharoh. Jadi pintu masuknya itu melalui toharoh. Imam Al-Ghazali berhasil menulis sebuah kitab Bidayatul Hidayah yang dalam mukadimah kitab ini disebutkan bahwasanya kitab ini disebut dengan Ya Nabiul Khair. Ya Nabi, manba, ya Nabi itu satu kata yang sama, artinya sumber. Khair itu artinya kebaikan. Sehingga kitab Bidayatul Hidayah ini
sering disebut juga sebagai sumber kebaikan. Mengapa? Karena dalam kitab ini dikaji bagaimana aktivitas manusia setiap hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya diarahkan untuk menggapai petunjuk atau hidayah dari Allah. Kita semuanya paham bahwasanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, tapi manusia tetap harus terus berusaha untuk mencapai yang namanya hidayah. Maka dari itu Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab yang berjudul Bidayatul Hidayah. Bidayah itu artinya permulaan. Maka secara logis kita akan bertanya, kalau ada permulaan mesti ada akhirnya, mesti ada endingnya. Jadi ini adalah bidayahnya, ini adalah starting pointnya, apa yang selayaknya dilakukan oleh manusia dalam mencapai ending atau nihayah. Nah, nihayah itu artinya akhir, nihayahnya, ujungnya, pangkalnya itu nanti apa, gitu. Dalam beberapa kitab Muqaddimah kalau kita baca, pangkalnya itu semuanya adalah ketakwaan nanti. Nah, maka sebelum kita mencapai kepada nihayah atau kepada akhir, kita pelajari yaitu bidayahnya dahulu. Nah, salah satunya apa yang tertulis di sini, kita lanjutkan dari apa yang sudah kita baca sebelumnya. Fa in sodafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fadunaka at-tatallu ilan nihayah. Nah, itu apa yang saya singgung tadi, bahwasanya konsepnya Al-Ghazali tentang hidayah itu ada bidayahnya, ada permulaannya, dan ada nihayahnya. Dijelaskan di situ nihayah atau ending dari hidayah itu apa? Yang pertama adalah at-tahallul. Nah, itu ditulis di sana, yaitu at-tahallul ila biharil ulum wal mukasyafat. Nah, ini dalam beberapa kamus kata at-tahallul itu saya cek, itu artinya menyerap. Jadi endingnya, akhir dari hidayah itu adalah kita akan menyerap apa yang diserap, bihar. Wah, ini metafor gitu. Menyerap lautan ulum, keilmuan. Nah, gitu. Maka manusia itu akan menyerap banyak sekali, okay? Jadi di sini yang dipakai oleh Al-Ghazali, memang Al-Ghazali itu sangat piawai ya, dalam menulis, sehingga bahasa yang dipakai itu penuh dengan metafor. Salah satunya adalah watahulgul ila biharil ulum. Maaf, kalau ilm itu tunggal, ilmun, ilmani, ulumun. Dalam bahasa Arab itu polanya itu bentuk tunggal. Nah, bentuk dual. Bahasa Arab itu punya bentuk kedua. Jadi dua itu kalau dalam bahasa Arab belum jamak. Tapi kalau di bahasa Inggris jamak itu dimulai dari dua, itu sudah jamak. Two books, sudah dikasih S, okay? Two books, gitu kan. One book, two books, three books, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu dua itu belum jamak. Dua itu namanya musanna. Musanna itu dual, bentuk dua. Satu buku itu bahasa Arabnya kitabun, dua buku itu bahasa Arabnya kitabani. Nah, jadi dua itu belum jamak. Jamaknya baru kalau masuk angka 3. Salah satu kutubin, 3 buku gitu. Nah, di sini ada kata ulum. Ulum itu berarti ilmu, tapi nggak cuma satu di sini. Maka ending
akhir dari hidayah itu kita akan masuk kepada ulum, dan ditambahi di dalam kata sebelumnya bihar. Bihar itu bahar, bahar itu artinya lautan. Sudah lautan, sudah ilem ya, maksudnya ulum banyak gitu ya. Jadi lautan keilmuan yang cukup banyak sekali. Itu kalau kita sudah bisa menekuni apa yang disebut oleh Al-Ghazali ini sebagai akhir dari hidayah. Dan ini butuh proses. Nah, maka dari itu kitab ini itu disusun Al-Ghazali untuk mencapai nihayah dari petunjuk atau hidayah tersebut. Ya, namanya petunjuk ya. Kalau petunjuk itu kan semakin banyak petunjuk yang datang, itu kan akhirnya kita akan punya banyak ilmu, kita akan punya banyak pengetahuan. Lah itu ditambahkan lagi ila biharil ulum wal mukasyafat. Ini bentuk jamak juga dalam bahasa Arab. Mukasyafat, kashfun itu artinya membuka. Jadi akan banyak sekali hal-hal yang dibuka oleh Allah dalam diri kita, yang awalnya kita nggak tahu, akhirnya kita jadi tahu. Itu. Maka dari itu Al-Ghazali dalam hal ini menuntun kita untuk mencapai yang namanya at-taghulghul ila biharil ulum wal mukasyafat. Seandainya umat Islam ini mau membaca kitab-kitab karya ulama itu, insya Allah sebenarnya mungkin umat Islam akan menjadi umat yang paling maju pengetahuannya. Karena ya ulama-ulama dulu itu memotivasi kita untuk mencapai biharil ulum. Kita selalu dimotivasi terus sebenarnya untuk mencapai mukasyafat. Kalau bahasa keren kita sekarang mencapai inovasi, mencapai novelty, mencari kebaruan dalam pengetahuan. Itu bagaimana kita bisa menemukan kebaruan kalau kita nggak dibuka sama Allah, kita nggak dikasih petunjuk? Bagaimana kita bisa menciptakan inovasi kalau kita tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk? Coba mahasiswa itu biasanya kalau ujian skripsi itu kan selalu mentok di tinjauan pustaka, itu tidak bisa menyebutkan celah penelitiannya. Apa yang membuat penelitian Anda ini berbeda dengan penelitian sebelumnya? Belum mukasyafah, itu berarti belum terbuka. Harusnya di tinjauan pustaka itu dia bisa menunjukkan namanya research gaps, bisa menunjukkan celah kajian yang belum pernah dikaji sebelumnya. Disitulah nanti muncul sebuah kebaruan, disitulah nanti muncul sebuah inovasi, sehingga apa yang dikaji tidak hanya itu saja gitu. Disitulah pentingnya kita mengerjakan tugas akhir, entah itu skripsi, entah itu tesis, entah itu disertasi. Apa yang kita tulis harus bisa memberikan sesuatu yang baru atau yang kita sebut dengan novelty. Nah, novelty, inovasi, kebaruan ini selaras dengan apa yang ditulis oleh Al-Ghazali dengan istilah al-mukasyafat. Jadi mahasiswa yang sudah berhasil menemukan kebaruan atau novelty berarti sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Lah ngoten. Jadinya seperti itu. Maka dari itu monggo kita sama-sama rutinkan membaca kitab-kitab karya ulama terdahulu. Insya Allah sedikit, tapi kalau rutin itu insya Allah nanti kita akan bisa sampai ke sini. Mukasyafah ini akan dibuka semuanya oleh Allah. Apa yang selama ini belum kita ketahui, bahkan apa yang selama ini menjadi rahasia. Karena memang tugas kita di kampus UNS ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik. Selanjutnya ditulis oleh Al-Ghazali, wa in sodafta qalbaka inda muakhadzatika iyyahu biha musawwifan. Nah, ini kemarin sudah sempat kita singgung ya. Namun jika qalbaka itu hatimu
Nah ini. Namun jika hatimu itu sudah mulai menuju kepada musawwif. Musawwif itu kalau kita cek dalam beberapa literatur itu artinya orang yang suka menunda-nunda. Ya. Namanya musawwif. Musawwif ya. Musawwif itu beberapa literatur menyebutkan juga dengan mumatil. Nah itu ada di baris selanjutnya, wa bil amali bimuqtadhaha mumatil. Ada mumatil, ada musawwif. Itu dua kata yang komponen maknanya sama, yaitu orang yang suka menunda pekerjaan. Nah ini sama Al-Ghazali sudah diingatkan. Ibarat kata Al-Ghazali itu bilang gini, aku wis nulis soal hidayah, nah ya wis mbok segera dilakukan gitu loh, ojo ditunda-tunda gitu. Kalau sudah ada kerentek dalam hati, sudah ada azam dalam hati, nah itu kan qalb itu kan sudah mulai masuk dalam ini ya, lebih dalam ya, qalb. Jadi sudah difikirkan, masuk dalam hati gitu ya sudah. Tapi hati-hati jangan sampai jadi musawwif gitu, musawwif, apalagi jadi mumatil bil amal, orang yang suka menangguh-nangguhkan. Bahasa Inggrisnya itu procrastinator, saya cek itu dari kata musawwif dan kata mumatil, itu orang yang suka menunda-nunda, dua-duanya itu artinya sama. Nah itu diingatkan sama Al-Ghazali, fa'lam. Nah kalau sudah fa'lam itu berarti ulama-ulama dulu itu berusaha untuk ngingetin kita, maka ketahuilah itu artinya dalam bahasa Indonesia. Fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiyan nafsu al-ammaratu bisu. Ini kita kalau membaca secara sekilas, loh kok talabul ilmi jadi nafsu yang jelek, amarah bisu, kok nafsu malah yang mengarah kepada kejelekan gitu, Bapak Ibu. Kok bisa? Thalabul ilmi itu kan bagus, thalabul ilmi itu kan mulia gitu ya. Tapi kenapa kok malah ma'ilah itu artinya condong. Kenapa kok malah condong kepada nafsu yang mengarahkan kepada kejelekan gitu. Nah maka kita harus hati-hati. Al-Ghazali sudah mengingatkan, hati-hati loh ya kalau thalabul ilmi gitu ya. Jangan-jangan nanti malah malah condong kepada nafsu yang ammaratu bisu gitu. Itu kapan gitu? Itu ketika kita sudah masuk dalam ranah keilmuan, tapi kita masih suka melakukan musawwif dan mumatil tadi itu. Kita masih suka menunda-nunda pekerjaan, kita masih suka menunda-nunda amal, nah gitu. Maka hati-hati gitu. Dalam kondisi seperti itu, meskipun Anda sudah dalam ranah thalabul ilmi, nafsunya itu condong kepada ammarah bisu. Nah gitu. Maka kita harus sama-sama waspada. Karena setan itu menggodanya itu kan selalu dengan cara yang lembut sekali, dan setan itu tidak akan pernah menyerah. Apalagi kita akan menuju hidayah, itu setan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk terus menjauhkan kita dari hidayah gitu. Sudah kerentek, sudah ada azam gitu ya, pengen baca Al-Quran mumpung Ramadan, udahlah nanti saja, tidur saja dulu enak gitu, nggak jadi akhirnya, nggak jadi baca Al-Quran. Sudah kerentek niat azam mau mengerjakan tugas UTS, sudahlah nanti saja, ini drama Koreanya lagi seru-serunya gitu. Wah akhirnya nggak jadi ngerjakan UTS, nonton drama Korea. Wah itu musawwif, mumatil. Itu ranah kita kan sebenarnya sudah dalam keilmuan, tapi ya seperti itu. Setan itu dari kata syatona itu artinya menjauh. Jadi setan itu akan terus membuat manusia untuk menjauh.
kakeknya setan itu namanya iblis. Iblis itu berasal dari bahasa Arab ablasa. Ablasa itu artinya putus asa. Wah, sama wis itu, kakek dan cucunya sama. Jadi ada iblis, ada setan, ya. Ablasa. Jadi kalau iblis itu memang berusaha untuk membuat manusia selalu putus asa, gelo gitu ya, sedih, galau gitu. Itu salah satu cara. Ragu-ragu itu termasuk. Makanya kita tidak boleh ragu-ragu. Itu salah satu pintu masuknya setan dan iblis. Gitu. Makanya dalam Islam itu ada sholat istikharah. Salah satunya untuk memecahkan itu, supaya manusia itu tidak ragu-ragu. Nah itu, makanya dalam hal ini setan itu berusaha untuk itu. Nanti kalau kita baca lebih dalam ke bawah ya, itu sampai setannya itu berbentuk ulama sama itu. Naudzubillah min dzalik gitu. Jadi sampai setannya itu seakan-akan itu berkata seperti perkataan ulama, berbaju seperti baju ulama gitu. Nah itu disebutkan di keterangan selanjutnya itu nanti ada asyaiton al-la'in itu. Asyaiton al-la'in, setan yang terkutuk. Nah, maka di sini kita berusaha untuk belajar bersama, mengingatkan diri, ayo kalau memang sudah ada niat baik itu kita segera eksekusi, khususnya buat para pelajar. Kalau sudah ada niat gitu ya, pokoknya saya besok harus ke perpustakaan. Nah itu itu sudah ada yang membisiki seperti itu. Kita itu kan sebenarnya sudah punya namanya nafsul mutmainnah. Dalam diri kita itu sebenarnya sudah ada self remindernya, namanya nafsul mutmainnah. Lah kalau ini namanya an-nafsu al-amarah bisu. Nafsul mutmainnah itu yang selalu bisiki kita yang baik-baik. Bahkan kalau kita mau melakukan sesuatu yang nggak baik, melakukan maksiat, nafsul mutmainnah itu mesti protes dalam diri kita, mesti protes. Nah itu yang harus kita jaga itu. Misalkan kita suatu hari misalkan kita nggak sholat gitu ya, mungkin karena lupa, kebablasan tidur atau apa gitu ya. Di sini ada sesuatu yang ganjil dalam diri kita. Itu berarti nafsul mutmainnah kita masih berbunyi. Aduh, kok nggak sholat ya gitu ya. Itu nafsul mutmainnah itu berbunyi. Tapi kalau yang berbahaya ketika kita itu nggak sholat, di sini diem aja. Itu naudzubillah min dzalik. Tidak ada sesuatu yang ganjil gitu ya. Lagi-lagi karena ibadah itu kan sifatnya habitual. Karena kita udah terbiasa sholat sehari 5 kali, tiba-tiba satu aja kita nggak sholat, di dalam hati nafsul mutmainnah kita protes. Nah itu harusnya kita masih bersyukur. Oh, alhamdulillah masih ada self reminder dalam diri kita. Itu udah terbiasa ngaji, setiap hari ngaji, sehari saja nggak ngaji, itu pasti ada yang protes. Nah itu makanya karena memang ya alhamdulillah kita di Islam itu kita dilatih memang disiplin dengan sholat itu. Sholat duha itu juga, sholat duha itu kalau sehari aja kita udah terbiasa sholat, terus sehari kita nggak sholat duha, itu nafsul mutmainnah itu mesti protes. Tuh nggak sholat duha ya tadi ya gitu ya. Nah gitu, itu mesti protes. Nah maka dari itu kita harus terus mengasah itu. Makanya ada beberapa istilah yang menyatakan itu hati nuraninya sudah mati gitu gitu. Misalnya kita ada berita itu kok sampai ada ayah memperkosa anaknya sendiri itu ya, seperti itu. Itu berarti hati nuraninya sudah mati. Nah hati nurani itu kan bahasa kita dalam Islam kan nafsul mutmainnah tadi itu. Dan dia nanti akan dipanggil oleh Allah ketika sudah mendekati hari kiamat itu kan ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu kan. Jadi nafsul mutmainnah itu memang kita dibekali itu gitu ya. Kita dibekali itu. Nah maka itu yang harus kita jaga. Nah itu lawannya setan itu nanti. Nafsul mutmainnah di sini kita selalu diingatkan yang baik-baik. Di sisi kita itu juga ada yang yuwaswis. Wah, yuwaswis fi sudurin nas. Itu. Terus ada yang membisiki. Nah gitu.
Nah, salah satu pintu masuknya bagaimana setan itu yuwaswis manusia. Nah, ini ditulis sama Al-Ghazali, mu'akhodzatika iyahu musawwif mumatil. Nah, kita berusaha untuk menghindari dua hal ini, yaitu menunda-nunda dalam hal kebaikan. Nah, ini fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsu al-ammaratu bisu'. Sudah, pokoknya kalau Anda dalam kondisi suka menunda-nunda, itu berarti Anda dalam nafsu yang mengarah kepada asu. Waqad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in. Dalam kondisi seperti itulah Anda tunduk, tak patuh, setia. Muti itu artinya setia. Kalau dalam teman-teman di pondok pesantren, kata-kata muti itu biasanya dipakai untuk santri yang nggak pernah melanggar. Itu namanya muti. Mahasiswa yang selalu tertib, on the track, nggak pernah bolos, nggak pernah berbuat yang jelek-jelek, itu namanya mahasiswa yang muti. Mahasiswa yang patuh, yang setia. Lah, tapi sayangnya di sini kok muti'atannya li syaiton. Li itu untuk. Jadi ketaatannya itu untuk setan al-la'in. Gitu. Karena kita tadi suka menunda-nunda dalam hal kebaikan. Lah iya. Nah, kalau kita sudah menunda-nunda berarti ya kita otomatis kita sudah terperdaya, sudah patuh kepada setan. Liyudalliyaka bihablil hurur. Liyudalliyaka bihabli hururi. Nah, jadi di sana setan itu menggunakan hablil hurur. Dengerin. Oke. Bihabli hurur. Nah, dalam hal ini berarti setan itu, hurur itu artinya tipuan. Oke. Jadi ya sama seperti yang di dalam surat An-Nas itu ya, yuwaswis itu. Jadi hablun itu artinya tali, ya kan? Hablun. Jadi setan itu akan terus gitu ya, mengarahkanmu kepada tali kebohongan, gitu ya. Liyudalliyaka bihabli hururihi, gitu. Nah, jadi hurur itu artinya kebohongan, ya, kebohongan. Jadi kita akan disesatkan, gitu nih. Kalau bahasa lainnya seperti itu. Dengan hurur dan juga dengan makidah. Nah, itu sama, itu memiliki satu komponen makna yang sama, makidah dan hurur. Nah, jadi kita akan digoda, ya. Jadi diarahkan tapi pada kebohongan setan itu. Lah, supaya apa? Supaya ghamratil halak. Setan itu pasti akan membuat kita rusak. Halak itu rusak. Jadi memang sudah sudah fitrahnya itu memang sepertinya. Setan itu akan selalu berusaha untuk membuat kerusakan. Ila ghamratil halak. Wa qasduhu ayyurawwija 'alaika asyarra fi ma'ridil khair. Ini qasdun itu artinya niat, dan niatnya setan ini masih bahas soal setan ya Bapak Ibu. Wa qasduhu ayyurawwija. Jadi setan itu akan terus, ya, niatnya itu akan terus mengarahkan kita kepada syar. Asyar itu artinya kejelekan. Masih pada kejelekan. Nah, ini cuma dia itu suka mengarahkan kepada kejelekan, tapi menggunakan alih-alih menggunakan ma'ridil khair. Khair artinya kebaikan. Jadi setan itu pokoknya nggak akan pernah berhenti menggoda manusia, bahkan menggunakan baju yang paling baik, gitu kan. Ma'ridil khair itu artinya panggung. Jadi setan itu akan mengarahkan kepada kejelekan,
tapi tampaknya itu baik gitu ya. Pokoknya sampai kita ketipu lah, sampai ghurur itu. Sampai ghurur. Nah, itu dijelaskan Al-Ghazali dengan dua kata yang sama, itu ghurur dan makidah. Makidatun dan ghurur itu artinya sama. Tipuannya tapi ini bikin halak, ya rusak. Pokoknya ya tadi pintu masuknya melalui musawif tadi, suka menunda-nunda pekerjaan tadi. Lah gimana kalau sudah menunda kan akhirnya nggak jadi baca Al-Quran, ya rusak lah akhirnya. Nggak jadi beramal baik, nggak jadi mengerjakan UTS, nggak jadi ke perpustakaan, halak, rusak akhirnya. Nah gitu kan. Jadi memang niatnya itu qasduhu itu ya, qasduhu itu niatnya ayyurawija 'alaika asyarr. Dia akan terus ya membuat kita itu dalam kejelekan. Fi ma'ridil khair, dalam panggung kebaikan gitu kalau bahasa letterleknya. Maksudnya apa? Setan itu akan mengganggu kita menggunakan baju yang baik yang tampaknya itu bukan kejahatan gitu. Nah, gitu. Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang akhsarin. Akhsarin itu orang-orang yang merugi sebenarnya itu. Kita menunda itu sebenarnya sudah merugi. Nah, sampai pokoknya jadi al-akhsarin itu ya. Al-akhsarina a'mala allazi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi sampai dalam kondisi kejahatan pun kita itu masih merasa kita melakukan sebuah kebaikan. Lah itulah yang disebut dengan ghurur atau makidah dari setan tadi itu. Maka ya kita harus sering-sering memang ta'awudz gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus terus kita baca. Ya memang caranya menggoda itu halus ya. Halus sekali. Maka kita harus a'udzubillah terus. A'udzubillah gitu terus. Itu. Wa inda zalika, dan ketika itu yatslu 'alaika asyaitonu fadlal ilmi. Wah, ini. Yatslu 'alaika asyaiton. Yatslu itu artinya membaca. Dalam bahasa Arab membaca itu ada dua kata kerja yang dipakai. Satu yatslu ini, yang kedua yaqra, ya kan? Iqra itu juga membaca. Bedanya apa? Yaqra itu membaca, itu hanya membaca saja, membaca. Tapi kalau yatslu itu grade-nya lebih tinggi daripada yaqra. Dia membaca, habis itu dia juga memahami dan mengamalkan. Itu yatslu. Dalam bahasa Arab itu membaca itu yang lebih komprehensif, itu namanya yatslu. Makanya ada namanya tilawah. Tilawah itu dari kata yatslu itu. Tala itu, tilawah yatslu. Kalau qiraah jadinya qiraah. Jadi ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran. Jadi kalau qiraah ya itu kita cuma membaca saja. Membaca gitu, itu qiraah. Itu sudah baik. Sudah baik gitu. Makanya yang pertama kali kan Iqra gitu kan. Iqra itu wis mbuh paham apa ora pokoke diwaca. Itu kan yang dilakukan oleh malaikat kepada Rasulullah kan waktu itu seperti itu. Iqra. Bukan utlu gitu ya. Bukan tilawah yang dipakai, bukan yatslu, tapi Iqra gitu. Nah, pokoknya diwaca sih gitu ya. Itu makanya itu. Al-Qur'an itu meskipun kita nggak paham dibaca dulu aja gitu. Itu pasti karena sudah janjinya bahwa saya dalam fikuli harfin khair. Dalam setiap harf hurufnya itu ada kebaikan. Itu kalau kita yakini ya insya Allah lebih baik gitu nih daripada tidak membaca sama sekali gitu nih. Nah, ini di sini setan itu yatslu, dia membacakan kepada manusia dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan komprehensif gitu nih. Apa yang dibacakan? Fadlal ilmi. Wah, itu kan fadlal ilmi. Jadi setan itu membacakan keutamaan ilmu. Wadarajatal ulama, bahkan sampai tingkat darajah itu kedudukan ulama gitu. Jadi memang caranya menipu manusia itu
menggunakan keutamaan ilmu, menggunakan darajahnya atau tingkatnya ulama gitu ya, sehingga tampak setan itu sudah mengganggu kita, itu sudah kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Intinya seperti itu. Wa ma warada fihi minal akhbar wal athar wa yulhika. Tetap Imam Al-Ghazali tetap mengingatkan kita bahwasanya wa yulhika, dan setan itu tetap akan menghancurkanmu gitu. Maka kita harus hati-hati. Sebenarnya kitab Bidal Hidayah itu mengajak kita jangan terlalu berbangga lah gitu lah. Meskipun punya ilmu yang banyak gitu ya, meskipun kita punya fadilahnya ilmi, jangan terlalu berbangga juga. Sudah menjadi ulama, sudah punya darajatul ulama, sudah pangkatnya sudah sampai yang level tinggi gitu ya. Sudah profesor, sudah doktor, sudah master, sudah sarjana. Itu hati-hati dulu gitu ya. Sebenarnya mau ke sana arahnya itu. Karena bisa jadi nanti pangkat, titel itu ya, nanti ya, itu malah menjadi guru ya. Menjadi tipuan gitu. Menjadi tipuan yang setan, yang yulhika di sini, yang menghancurkan. Nah, maka di sini kita harus selalu waspada. Nah, diingatkan ini closing statement yang selalu dipakai dalam beberapa literatur ilmuwan ya. Selalu ditulis manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa barang siapa isdada yazid artinya bertambah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad, tapi kok tidak bertambah hudan itu artinya petunjuk, artinya hidayah. Banyak huda, ada namanya huda, ada namanya orang huda, itu karena bagus artinya. Huda itu yang dicari ya, petunjuk huda. Tapi kok nggak bertambah petunjuk, kok nggak bertambah hidayah, apa yang terjadi? Lam yasdad minallahi illa bu'dan. Maka yang bertambah hanyalah kejauhan. Jadi kita malah semakin jauh. Ilmunya bertambah tapi kok semakin jauh sama Allah. Maka na'udzubillah dari. Nah, ini yang menjadi landasan fundamental para pencari ilmu gitu. Supaya lebih hati-hati, supaya lebih waspada, supaya tidak terpedaya oleh tipuan setan. Ditambahkan lagi dalam statement selanjutnya, wa qauli sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u wa bi'ilmihi. Sesungguhnya asyadda itu yang paling ya. Paling itu bahasa Arabnya asyadda. Siapa yang paling pedih azabnya, siksanya ya. Siksanya manusia ketika yaumal qiyamah itu siapa? Yang paling mengerikan, yang paling parah gitu ya. Siapa? Ternyata alimun. Alhamdulillah, alimun, bukan jahil, tapi alimun, orang yang pandai, gitu ya. Ternyata alim, orang yang berilmu. Nah, tapi harus diteruskan ya, bacanya. Alimun yang sebenarnya apa? Lam yanfa'u bi'ilmi. Orang yang banyak ilmunya atau yang mendapatkan label alim tersebut tapi tidak bermanfaat. Tapi Allah itu tidak membuat bermanfaat ilmunya. Nah, untuk bilang ini dalil. Maka doanya mahasiswa
sebelum belajar itu harus nas'aluka ilman nafi'an. Itu pokoknya kuncinya itu. Kita harus terus mendekati Allah. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, terus gitu. Supaya kita nggak jadian ini. Karena kita semua yang di UNS ini alimun, nggak ada yang di UNS ini jahilun tuh, nggak ada. Semuanya ini kita alimun, gitu. Kita orang yang berilmu. Nah, tapi alimunnya itu harus dibarengi dengan hidayah tadi, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya tambahkan sedikit. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu ya, melihat ada seorang atau ada marartu lailata usriya bi ila sama bi aqwam. Ada sebuah kaum ya, kelompok gitu ya, tuqarratu shifahuhum, yaitu memotong shifahun itu artinya lidah. Nah, itu ada gerombolan, kelompok orang yang memotong lidahnya sendiri gitu. Rasulullah kan bertanya, bimakoret, menggunakan makoret artinya gunting, bimakoret minna, gunting yang terbuat dari api. Itu siapa gitu? Man antum? Nah, gitu ditanya. Di tengah ini sinten gitu. Man antum? Gitu. Faqalu. Mereka menjawab, kunna na'muru bil khair wala na'ti. Kami ini dulu orang-orang yang suka memerintahkan kepada kebaikan, tapi kita sendiri gak pernah datang. Nah, itu dalam Al-Quran diperingatkan, itu namanya kaburo maktan. Kaburo maktan itu orang yang suka menyuruh kebaikan ya. Kalau dibilang dalil ini ya. Dan ini kan pasti alimun. Na'mar bil khair itu pasti alimun, gak mungkin kan jahilun yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Cuma saya dia lanatihi, kami gak pernah datang kepada kebaikan itu. Wa nanha 'anil syarri, dan kita itu selalu mengajak orang itu untuk tidak melakukan maksiat, tidak. Tapi kami sendiri malah melakukan maksiat. Alhamdulillah min dzalik. Nah, maka itu digambarkan gitu ya, ketika Isra Mi'raj itu, bahwasanya ada sebuah kaum ya, yang memotong lidahnya sendiri menggunakan gunting dari api. Nah, maka dari itu kita bersama-sama monggo kita menata niat kita ketika kita belajar di UNS ini supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Berkah itu sedikit tapi bermanfaat gitu nih. Ya, jadi biasanya malah banyak malah bingung gitu ya. Tapi sedikit tapi malah bermanfaat itu lebih baik. Gitu gitu. Tapi kalau banyak bermanfaat itu juga paling top, paling bagus gitu ya. Nah, tapi itulah maka kita harus terus berusaha agar kita tidak menjadi alimun. Nah, ini ya, alimun yang tidak bermanfaat ilmunya. Dan salah satu hal yang paling penting lagi, kita harus terus menuju kepada hidayah supaya kita bertambah ilmunya, tapi juga hidayahnya, petunjuknya itu juga semakin bertambah. Baik, jamaah masjid Nurul yang berbahagia, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan majelis ilmu sore hari ini merupakan self reminder buat kita bersama-sama agar kita tidak menjadi musawwif atau mumatil, yaitu orang yang suka menunda-nunda amal kebaikan. Baik, mari kita tutup kajian sore pada hari ini dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillah.
hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qunutana wa tadarruana wa takhashuana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al waj'alna min ahli al-ma'siyah wa ahli al-thayr. Allahumma akhrijna min adh-dhulumatil jahli ila nuril 'ilmi wa min nuril 'ilmi ila nuril fahmi wa min nuril fahmi ila nuril 'amali wa min nuril 'amali ila nuril ikhlas wa min nuril ikhlas ila nuril qabul wa min nuril qabul ila nuril maqsud fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.